Suamiku bilang dia kelelahan kerja. Sebuah kalimat yang kudengar hampir setiap malam. Tapi malam itu, mataku sendiri yang jadi saksi. Lelahnya sedang tertawa mesra dengan wanita lain di seberang meja restoran. Apa yang akan kamu lakukan jika ada di posisiku? Marah? Menangis? Atau memulai sebuah perang dingin? Buat kalian yang baru gabung, selamat datang. Kita akan membongkar sebuah kisah pengkhianatan, kekuatan, dan strategi yang tak terduga. Dan aku yakin, aku nggak sendirian di sini. Sebagai tanda kalau kita satu tim, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus, aku mau lihat kekuatan kita semua. Tulis di kolom komentar, nama kamu, kota asal, dan ketik, hadir. Aku tungguin, biar aku tahu siapa aja yang siap mengawal cerita ini sampai akhir. Siap? Kalau gitu, mari kita buka tirainya. Suara gerbang depan yang didorong pelan memecah keheningan malam. Jarum jam di dinding sudah merangkak melewati angka 12, hampir menyentuh angka 1. Bagiku, Rania, suara itu sudah menjadi alarm penanda akhir dari penantian panjang yang kini terasa seperti sebuah rutinitas menyakitkan. Aku segera bangkit dari sofa di ruang keluarga, mematikan televisi yang sedari tadi hanya menemaniku dengan gambar tanpa suara. Kusisakan lampu temaram yang menyinari jalan menuju kamar kami. Kusiapkan segelas teh kamomil hangat di atas nakas. Persis seperti yang biasa kulakukan, berharap kehangatannya bisa sedikit melunakkan kebekuan yang kian terasa di antara kami. Pintu utama terbuka. Sosok Mas Bram, suamiku, muncul di ambang pintu. Dasinya sudah longgar, kemeja lengan panjangnya digulung asal hingga ke siku, dan wajah itu selalu menampilkan ekspresi yang sama setiap malam. Ekspresi yang ia sebut, lelah. Sayang, kok belum tidur? Sapanya, suaranya serak dan pelan. Ia meletakkan tas kerjanya di atas meja dengan bunyi gedebuk pelan, seolah tas itu memuat beban seluruh dunia. Aku memaksakan seulas senyum. Nungguin kamu, Mas. Aku nggak bisa tidur kalau kamu belum pulang. Mas Bram berjalan mendekat, mengecup keningku sekilas. Kecupan yang terasa seperti formalitas, dingin dan cepat berlalu. Tidak ada lagi kehangatan yang dulu selalu membuat hatiku meleleh. Harusnya nggak usah ditungguin. Aku kan sudah bilang, proyek akhir tahun lagi dikejar target. Bisa sampai pagi di kantor. Aku mengangguk, mengambil tas kerjanya untuk kurapikan. Aku sudah siapin air hangat buat kamu mandi. Makan malam juga masih ada di meja. Aku angetin lagi ya. Tawarku, masih mencoba menjadi istri yang sempurna. Ia menggeleng, melepas sepatunya dengan gerakan lambat. Gak usah, Ran. Tadi sudah makan di luar sama klien. Ada meeting dadakan, gak bisa ditinggal. Deh. Sebuah pukulan telak yang tak terlihat menghantam ulu hatiku. Klien. Meeting dadakan. Alasan yang sama persis kudengar 3 hari lalu. Dan seminggu sebelumnya. Perutku terasa mual. Klien mana yang mengajak rapat hingga lewat tengah malam di restoran? Bukankah seharusnya di kantor? Batinku bergejolak, tapi mulutku terkunci rapat. Oh, ya sudah kalau gitu. Kalau gitu kamu bersih-bersih aja, tehnya sudah aku siapin di kamar. Ucapku, berusaha menjaga nada suaraku agar tetap stabil. Saat Mas Bram berjalan melewatiku menuju kamar mandi, samar-samar aku mencium sebuah aroma. Bukan aroma parfum maskulin yang biasa ia pakai. Ini aroma yang lain. Aroma parfum wanita yang lembut dan manis, menempel tipis di kerah kemejanya. Napasku tercekat. Aku ingin bertanya, ingin berteriak, ingin menuntut penjelasan. Tapi keberanianku menguap begitu saja. Aku takut pada jawaban yang mungkin akan kudengar. Di dalam kamar, selagi suara gemericik air dari kamar mandi terdengar, pandanganku terpaku pada ponselnya yang tergeletak di atas nakas. Benda pipi itu seolah menjadi kotak Pandora yang menyimpan segala rahasia. Beberapa bulan terakhir, ia menjadi sangat protektif terhadap ponselnya. Selalu dibawa kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Notifikasinya selalu dalam mode senyap, dan layarnya selalu menghadap ke bawah. Malam ini, sepertinya ia lupa. Layar ponsel itu tiba-tiba menyala, menampilkan sebuah notifikasi pesan di layar kunci. Jantungku berdebar kencang. Dari sudut mataku, aku bisa membaca sepenggal kalimat.
Makasih ya buat malam ini, B. Hati-hati di jalan. Can't wait for our next meeting. Disertai emoji hati berwarna merah. Napas Rania seakan berhenti. B. Panggilan manja untuk Bram? Meeting? Dengan tanda kutip? Ya Tuhan. Jadi ini, klien, yang selama ini membuatnya lelah? Ini, proyek, yang membuatnya pulang larut? Jadi, kelelahan yang ia keluhkan bukanlah karena tumpukan dokumen, melainkan karena ia harus membagi waktu, tenaga, dan hatinya untuk wanita lain? Tanganku gemetar hebat. Ingin sekali kuraih ponsel itu dan kubaca semua isinya. Tapi tepat saat jemariku hampir menyentuhnya, suara pintu kamar mandi yang terbuka membuatku tersentak kaget. Aku menarik tanganku kembali secepat kilat, berpura-pura merapikan selimut. Mas Bram keluar hanya dengan lilitan handuk di pinggangnya. Ia melihat ponselnya yang menyala, lalu dengan gerakan cepat ia meraihnya, seolah takut aku akan melihat sesuatu. Ia melirikku sekilas, mungkin mencari tanda-tanda kecurigaan di wajahku. Aku segera memasang topeng setiaku, tersenyum tipis seolah tak terjadi apa-apa. Paling dari grup kantor, ngingetin jadwal besok. Dalihnya, tanpa kuminta. Sebuah kebohongan yang semakin memperjelas segalanya. Malam itu, Mas Bram langsung merebahkan diri di tempat tidur dan memunggungiku. Tak sampai 5 menit, terdengar suara dengkuran halus darinya, atau mungkin ia hanya berpura-pura tidur. Sementara aku, mataku terbuka lebar menatap langit-langit kamar yang gelap. Setiap helaan napasnya yang teratur terdengar, seperti sebuah ejekan di telingaku. Dinding bernama kelelahan yang ia bangun di antara kami, malam ini akhirnya kutemukan pintunya. Dan di balik pintu itu, ada pengkhianatan yang begitu menyakitkan. Air mataku akhirnya luruh tanpa suara, membasahi bantal. Ini bukan lagi sekadar curiga, ini adalah kenyataan pahit. Aku tidak akan menghancurkan diriku dengan tangisan semalaman. Tidak. Malam ini, di tengah keheningan dan sakit hati yang meremukkan tulangku, sebuah kesadaran baru muncul. Jika dia bisa bermain, maka aku juga harus bisa. Tapi aku tidak akan bermain dengan cara kotor. Aku akan bermain dengan cara cerdas. Kesedihanku perlahan mengeras, berubah menjadi sebongkah es yang dingin dan tajam. Pertunjukan istri yang naif dan penurut sudah harus berakhir. Mulai besok, panggung baru akan kumainkan. Dan aku harus menjadi sutradara sekaligus pemeran utamanya. Aku harus mencari tahu, siapa wanita itu, dan seberapa jauh mereka sudah melangkah. Aku harus mengumpulkan semua bukti, sebelum aku memulai babak pertarunganku. Pagi datang dengan sinar matahari yang terasa mengejek. Seolah semesta tidak peduli bahwa semalam duniaku telah terbelah menjadi dua, masa sebelum kebenaran dan masa sesudahnya. Aku terbangun jauh sebelum azan subuh, dengan mata sembab namun hati yang anehnya terasa lebih ringan, lebih fokus. Tidak ada lagi keraguan yang menggerogoti, yang tersisa hanyalah tujuan. Aku membiarkan diriku tenggelam dalam lautan duka itu selama beberapa menit. Aku menangis, tapi kali ini berbeda. Air mata yang jatuh bukan lagi air mata seorang istri yang meratapi nasibnya. Ini adalah air mata perpisahan. Perpisahan dengan sosok Rania yang naif, yang selalu menempatkan kebahagiaan suaminya di atas segalanya. Perpisahan dengan ilusi pernikahan sempurna yang selama ini kubangun. Setelah tetes air mata terakhir jatuh, aku mengusapnya dengan punggung tanganku. Gerakannya kasar, tegas, dan final. Cukup. Selesai. Kutatap lagi foto di ponselku. Kali ini, rasa sakit itu mulai surut, digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, tajam, dan sangat jernih. Kemarahan. Bukan kemarahan buta yang membuat orang bertindak gegabah, melainkan kemarahan dingin yang membekukan hati dan menajamkan pikiran. Wajah Mas Bram di foto itu bukan lagi wajah suami yang kucintai, melainkan wajah seorang musuh. Lawan. Dan dalam sebuah pertarungan, kau tidak boleh membiarkan emosi menguasaimu. Uang, aset, dokumen, kekuatan. Kata-kata itu berdentang di kepalaku. Aku sadar, pertarungan yang akan kuhadapi bukanlah pertarungan adu argumen di ruang tidur. Ini akan menjadi pertarungan legal, pertarungan aset, pertarungan tentang siapa yang akan berdiri paling akhir. Dan untuk memenangkan pertarungan itu, aku harus melucuti senjatanya sebelum ia sadar bahwa perang telah dimulai.
Aku menyalakan mesin mobil. Suaranya yang menderu seolah menjadi genderang perang pertamaku. Perjalanan pulang terasa sangat berbeda. Aku tidak lagi menyetir dalam keadaan linglung. Mataku fokus menatap jalanan yang diterangi lampu kota, namun otakku sudah menyusun cetak biru langkah-langkah yang harus kuambil malam ini juga. Tidak ada waktu untuk menunda. Aku harus bergerak saat ia masih berada dalam zona nyamannya, saat ia masih menganggapku sebagai istri penurut yang menunggunya di rumah. Setibanya di rumah, suasana terasa begitu asing. Rumah yang dulu menjadi surga kami, kini terasa seperti medan perang yang harus segera ku kendalikan. Setiap sudutnya berteriak tentang kenangan dan kebohongan. Foto pernikahan kami yang terpajang megah di ruang tamu, aku melewatinya tanpa sedikit pun melirik. Pria dalam foto itu sudah mati bagiku. Aku tidak membuang waktu. Langkah pertamaku adalah menuju ruang kerja, tempat kami menyimpan laptop yang biasa kami gunakan bersama. Aku duduk di kursi, cahaya dari layar laptop menerangi wajahku yang kaku. Jari-jariku menari di atas keyboard, membuka situs internet banking dengan kecepatan yang bahkan mengejutkanku. Jantungku berdebar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Aku memasukkan user ID dan password rekening bersama kami. Rekening tempat kami menabung sisa gaji, bonus, dan hasil jerih payah kami berdua selama bertahun-tahun. Rekening untuk masa depan, untuk anak-anak yang belum sempat kami miliki, untuk rumah impian yang lebih besar. Layar menampilkan saldo. Angkanya cukup besar, cukup untuk membuat siapapun yang kehilangannya menjadi panik. Selama ini aku selalu berpikir ini adalah uang kita. Tapi malam ini, aku tahu, tidak ada lagi kita. Yang ada hanyalah aku dan perjuanganku untuk bertahan hidup. Tanpa ragu, aku membuka menu transfer. Kumasukkan nomor rekening pribadiku, rekening atas nama gadisku yang sudah lama tak terpakai, rekening yang bahkan mungkin Mas Bram sudah lupa aku memilikinya. Di kolom jumlah transfer, aku tidak mengetik angka bulat. Aku menyalin tempel seluruh nominal saldo, hingga kedua digit terakhir di belakang koma. Semuanya. Tidak akan kusisakan 1 rupiah pun untuknya. Layar konfirmasi muncul. Apakah Anda yakin ingin mentransfer sejumlah Rp/XXXXXXXXX ke rekening Rania Puspitasari? Ini adalah titik di mana tidak ada jalan untuk kembali. Sebuah deklarasi perang tanpa suara. Tanganku yang tadinya mantap, kini sedikit gemetar saat mengarahkan kursor ke tombol konfirmasi. Ini bukan sekadar memindahkan uang. Ini adalah tindakan merebut kembali kendali atas hidupku. Aku menarik napas dalam-dalam. Lalu, dengan satu hembusan napas panjang, aku menekan tombol itu. Klik. Beberapa detik terasa seperti keabadian, sebelum akhirnya layar menampilkan tulisan yang kunanti, transaksi berhasil. Aku bersandar di kursi, merasakan seluruh ketegangan di tubuhku sedikit mengendur. Bukan rasa lega yang bahagia, melainkan kepuasan yang dingin dan getir. Langkah pertama telah selesai. Benteng finansialku telah berdiri. Ia mungkin masih tertawa dan menikmati hidangan penutupnya di restoran itu, sama sekali tidak menyadari bahwa fondasi dunianya baru saja kugoyahkan hingga ke akarnya. Aku menutup laptop dengan pelan. Suara, kliknya terdengar begitu tegas di ruangan yang sunyi. Malam ini, tidak ada lagi air mata. Yang ada hanyalah seorang wanita yang baru saja menyadari kekuatannya sendiri. Mataku kini beralih menatap laci meja yang terkunci, tempat di mana semua surat berharga kami tersimpan. Pekerjaanku malam ini masih belum selesai. Udara di ruang kerja terasa dingin dan menyesakan. Laptop sudah tertutup rapat, namun sisa-sisa adrenalin dari tindakanku beberapa menit yang lalu masih mengalir deras di pembuluh darahku. Aku tidak membiarkan diriku jeda. Beristirahat sekarang berarti memberikan musuh kesempatan untuk menyusun strategi. Dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Mataku tertuju pada laci paling bawah di meja kerja Mas Bram, yang terbuat dari kayu jati solid. Laci itu selalu terkunci. Di sanalah, di dalam peti harta karun modern kami, semua bukti eksistensi dan kepemilikan kami sebagai pasangan dan individu tersimpan. Kuncinya? Di mana kuncinya? Mas Bram adalah orang yang sangat teliti. Ia tidak akan menaruhnya di tempat yang mudah ditebak. Pikiranku berputar cepat, menyusuri kembali setiap sudut kebiasaannya. Lalu aku teringat. Kotak perhiasan di meja rias kamarku.
Kotak bludru berwarna merah marun pemberiannya saat ulang tahun pernikahan pertama kami. Di dalam kompartemen rahasianya, di bawah bantalan tempatku menyimpan anting-anting, ada sebuah kunci kecil berwarna perak. Ironis sekali, ia menyembunyikan kunci dari masa depan kami di dalam sebuah benda dari masa lalu kami yang paling romantis. Aku berjalan ke kamar dengan langkah tanpa suara. Kubuka kotak itu, dan benar saja, kunci itu ada di sana, dingin dan mungil di tanganku. Rasanya seperti memegang kunci untuk membuka takdirku sendiri. Kembali di ruang kerja, aku memasukkan kunci ke lubangnya. Bunyi, klik, saat kunci itu berputar terdengar begitu nyaring di tengah keheningan malam, seperti suara gembok penjara yang akhirnya terbuka. Aku menarik laci itu perlahan. Di dalamnya, tersusun rapi dalam map-map plastik bening, terdapat seluruh riwayat hidup kami dalam bentuk lembaran kertas. Tanganku yang tadinya dingin kini terasa berkeringat. Aku mulai mengeluarkan isinya satu persatu, menata mereka di atas meja seperti seorang jenderal yang sedang meninjau kekuatan pasukannya. Yang pertama kuambil adalah yang terpenting, sertifikat hak milik rumah. Jantungku berdebar saat membuka map itu. Rumah ini, saksi bisu dari 5 tahun pernikahan kami, adalah aset terbesar kami. Saat mataku membaca detail kepemilikan, napasku tercekat. Aku lupa. Aku benar-benar lupa detail krusial ini. Nama yang tertera di sana hanya satu, Rania Puspitasari. Aku teringat sekarang, rumah ini adalah hibah murni dari almarhum ayahku sebelum aku menikah, sebagai hadiah pernikahan. Ayah, dengan intuisinya yang tajam, bersikeras agar nama Mas Bram tidak dicantumkan. Untuk menjagamu, Enduk, begitu pesannya kala itu. Ya Tuhan, Ayah, bahkan dari alam baka pun kau masih melindungiku. Air mata haru nyaris jatuh, tapi segera kutahan. Ini bukan waktunya sentimental. Ini adalah kartu asku. Rumah ini, benteng ini, adalah milikku sepenuhnya. Berikutnya, BPKB mobil. Ada 2. Satu mobil sedan atas nama Mas Bram, mobil yang sedang ia pakai sekarang. Satu lagi mobil city car atas namaku, yang biasa kugunakan sehari-hari. Aku mengambil keduanya tanpa ragu. Dalam perang, kau lumpuhkan transportasi lawanmu. Lalu, mataku tertumbuk pada 2 buku kecil berwarna merah dan hijau yang terikat menjadi satu. Buku nikah. Aku membukanya dengan perasaan gamang. Foto kami berdua di halaman depan menatapku. Kami tersenyum begitu bahagia, begitu penuh harapan, begitu naif. Kuusap foto Mas Bram dengan ujung jariku. Pria ini, pria yang berjanji di hadapan Tuhan untuk menjagaku, kemana perginya dia? Bayangan wajahnya yang tertawa mesra dengan wanita lain melintas lagi di benakku, seketika menghapus semua sisa nostalgia. Buku ini bukan lagi simbol cinta suci. Kini ia hanyalah barang bukti. Bukti adanya ikatan yang harus segera diputuskan, bukti adanya hak dan kewajiban yang telah ia langgar. Kututup buku itu dengan kasar dan kumasukkan ke tumpukan. Satu persatu, semua dokumen penting lainnya berpindah tangan. Kartu keluarga, akta kelahiranku, ijazah S1-ku, paspor kami berdua. Semua hal yang mendefinisikan identitas kami, semua bukti pencapaian hidupku sebelum dan sesudah menjadi istrinya, kini berada dalam genggamanku. Ini adalah tindakan reklamasi diri. Aku bukan hanya istri Bramantio, aku adalah Rania Puspitasari, seorang sarjana ekonomi dengan masa depannya sendiri. Setelah meja itu bersih, aku membutuhkan tempat untuk menyembunyikan harta karun ini. Bukan di brankas, bukan di lemari. Aku butuh tempat yang personal, tempat yang tidak akan pernah terpikirkan olehnya. Aku naik ke gudang di lantai atas, mencari sebuah koper tua berwarna coklat peninggalan masa kuliahku. Koper yang penuh stiker dari berbagai acara kampus, saksi bisu masa-masaku yang penuh mimpi dan kemandirian. Kumasukkan semua dokumen itu ke dalamnya, bersama dengan beberapa perhiasan warisan ibuku dan buku tabungan pribadiku. Koper ini kini menjadi tas siagaku, kapsul penyelamat hidupku. Aku mendorongnya ke sudut gudang yang paling dalam, di belakang tumpukan buku-buku lama, menutupinya dengan sehelai kain usang. Aman. Aku turun kembali ke lantai bawah. Ruang kerja itu kini terasa berbeda.
Laci yang terbuka dan kosong itu menjadi simbol kekuasaan yang telah berpindah tangan. Aku merasa lelah, tapi juga luar biasa kuat. Benteng pertahananku yang pertama telah berdiri kokoh, dibangun di atas pilar finansial dan legalitas yang kini sepenuhnya dalam kendaliku. Tepat saat aku hendak mematikan lampu, dari kejauhan aku mendengar suara deru mobil yang sangat kukenal. Suaranya semakin mendekat ke arah rumah. Jantungku berhenti berdetak selama sepersekian detik. Mas Bram. Dia pulang. Jauh lebih cepat dari yang kuduga. Apakah ia merasakan sesuatu? Apakah kliennya menyuruhnya pulang lebih awal? Aku berdiri mematung di tengah ruangan. Seluruh persiapanku terasa diuji saat itu juga. Apakah aku sudah siap menghadapinya? Aku berdiri kaku di tengah ruang kerja, setiap otot di tubuhku menegang. Suara mesin mobil Mas Bram yang berhenti tepat di depan gerbang terdengar, seperti dentuman meriam di telingaku yang berdengung. Ini dia. Momen perhitungan. Jauh lebih cepat dari yang kubayangkan. Aku belum sempat menyembunyikan dokumen-dokumen ini. Laci meja masih terbuka. Kertas-kertas berharga yang menjadi bukti hidup kami masih berserakan di atas meja. Aku menahan napas, menunggu suara selanjutnya. Suara gerbang dibuka, langkah kaki di halaman, lalu kunci yang dimasukkan ke lubang pintu. Aku memejamkan mata, mempersiapkan diri untuk ledakan amarahnya, untuk semua penyangkalannya. Tapi detik-detik berlalu dalam keheningan yang menyiksa. Tidak ada suara kunci. Tidak ada langkah kaki. Yang ada hanya sunyi. Lalu, di tengah keheningan itu, ponsel di genggamanku bergetar hebat. Sebuah getaran yang terasa hingga ke tulang-tulangku. Kulihat layar yang menyala itu, dan jantungku seolah berhenti berdetak. Mas Bram Caling. Apa ini? Permainan macam apa ini? Dia ada di luar. Aku mendengar mobilnya. Aku tahu dia hanya berjarak beberapa meter dariku. Kenapa dia menelepon? Kenapa tidak langsung masuk? Ribuan pertanyaan berkecamuk di kepalaku. Apakah ini jebakan? Apakah dia sedang mengujiku? Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengusir kepanikan yang mulai merayap naik ke tenggorokanku. Aku harus tenang. Aku harus memainkan peranku. Dengan jari yang sedikit gemetar, aku menggeser ikon hijau di layar. Halo, Mas? Sapaku, berusaha membuat suaraku terdengar serak dan mengantuk. Seolah aku baru saja terbangun dari tidur lelap. Terdengar helaan napas berat dari seberang. Sayang, maaf ya ganggu tidurmu. Suaranya terdengar lelah, persis seperti biasanya. Sebuah sandiwara yang begitu apik. Iya, enggak apa-apa. Kamu di mana, Mas? Belum pulang? Tanyaku, memberinya panggung untuk melancarkan kebohongannya. Itu dia, Ran. Ini aku mau kasih kabar. Sepertinya aku bakal lembur sampai pagi. Ada masalah mendadak di server kantor yang harus diselesaikan malam ini juga, nggak bisa ditunda. Gawat kalau sampai data klien hilang, jelasnya panjang lebar. Rangkaian kata yang begitu mulus, begitu terlatih. Darahku terasa mendidih hingga ke ubun-ubun. Pembohong. Aku ingin meneriakkan kata itu sekeras-kerasnya. Pembohong. Aku di sini, di rumah kita, dan aku mendengar dengan jelas suara mobilmu di depan rumah. Kau pikir aku sebodoh itu? Tapi yang keluar dari mulutku adalah suara istri yang penuh pengertian. Oh, begitu ya, Mas. Ya ampun, berat banget ya kerjaan kamu. Ya sudah, nggak apa-apa. Kamu hati-hati kerjanya, jangan lupa jaga kesehatan, jangan telat makan. Setiap kata yang kuucapkan terasa seperti bara panas yang membakar lidahku. Iya, sayang. Pasti. Kamu baik-baik di rumah, ya? Kunci semua pintu. Aku sayang kamu, ucapnya di akhir kalimat. 3 kata terakhir itu. Aku sayang kamu. 3 kata yang dulu selalu menjadi pelipur larva tigueku, kini terdengar seperti hinaan termurah yang pernah kudengar. Rasanya seperti ditusuk dengan belati berkarat. Aku tidak sanggup membalasnya. Iya, Mas. Hati-hati di jalan, hanya itu yang mampu kuucapkan sebelum aku cepat-cepat menutup telepon. Sambungan terputus. Aku masih berdiri mematung, ponsel tergenggam erat. Beberapa saat kemudian, aku mendengar suara mesin mobilnya menyala lagi, lalu perlahan menjauh hingga suaranya lenyap di telan malam. Jadi,
Itu tadi tujuannya. Dia pulang, tapi tidak masuk. Dia hanya berhenti di depan rumah untuk meneleponku, untuk membangun sebuah alibi yang sempurna. Untuk memastikan aku percaya bahwa dia benar-benar sedang bekerja keras di suatu tempat yang jauh. Rumah kami, tempat suci kami, kini telah ia turunkan derajatnya menjadi sekadar titik koordinat untuk melancarkan kebohongannya. Rasa sakit yang baru ini bahkan lebih dalam. Ini bukan lagi sekadar pengkhianatan, ini adalah pelecehan terhadap kecerdasanku. Dia menganggapku begitu bodoh, begitu naif, hingga bisa dibohongi dengan cara yang begitu kekanakan. Kemarahanku yang tadi sempat membeku, kini meleleh menjadi lahar panas. Cukup. Aku tidak akan memberinya kepuasan dengan menjadi korban yang lemah. Malam ini masih panjang, dan jendelaku masih terbuka lebar. Aku bergegas kembali ke meja kerja. Aku tidak akan menyembunyikan dokumen-dokumen ini dulu. Tidak, aku akan memeriksanya. Tanganku langsung menyambar map berisi laporan tagihan kartu kredit atas nama Mas Bram, yang pembayarannya selalu otomatis terdebet dari rekening bersama kami. Selama ini aku tidak pernah peduli, aku percaya penuh padanya. Betapa bodohnya aku. Aku mulai menelusuri lembar demi lembar, bulan demi bulan. Mataku membelalak. Ini dia. Jejak digital dari kebohongannya terpampang begitu nyata di atas kertas. Elle Childor Restaurant, tanggal tadi malam. Toko perhiasan, Eternity Games, 3 minggu yang lalu. Sebuah transaksi yang cukup besar. Jadi untuk siapa kalung mahal itu? Booking.com, Villa Puncak Asri, pada sebuah akhir pekan 2 bulan lalu. Akhir pekan di mana ia bilang ada gathering tahunan kantor yang wajib dihadiri. Berbagai transaksi di kafe-kafe mahal, butik pakaian wanita, bahkan sebuah toko bunga. Daftar itu terus berlanjut. Ini bukan perselingkuhan sesaat. Ini adalah sebuah kehidupan kedua yang ia bangun dengan rapi, didanai oleh uang yang juga hasil dari keringatku. Setiap baris transaksi adalah sebuah paku yang kutancapkan di peti mati pernikahan kami. Aku menyandarkan punggungku di kursi. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, menggoreskan warna jingga di langit yang gelap. Aku tidak tidur semalaman. Tubuhku letih, mataku panas, tapi pikiranku setajam silet. Badai yang kunantikan memang tidak datang malam ini. Tapi ia memberiku sesuatu yang lebih berharga, waktu dan bukti. Panggilan teleponnya yang penuh kebohongan itu adalah kesalahan terbesarnya. Ia memberiku amunisi. Ia meremehkan lawannya. Dan dalam perang, meremehkan lawan adalah langkah pertama menuju kekalahan. Dengan tenang, aku mengumpulkan semua lembaran bukti itu, memasukkannya ke dalam koper tuaku bersama dokumen lainnya, dan menyembunyikannya di gudang. Saat aku turun, rumah sudah terang oleh cahaya pagi. Aku merasa seperti seorang prajurit yang baru saja selesai mempersiapkan persenjataannya semalaman. Lelah, tapi siap tempur. Pagi itu terasa seperti sebuah babak baru dalam sandiwara besar pernikahanku. Mas Bram pulang sekitar pukul 6 pagi, wajahnya benar-benar kusut dan lelah. Tentu saja ia lelah. Berpura-pura bekerja keras semalaman sambil menjalani kehidupan ganda pastilah menguras energi. Aku menyambutnya dengan senyum yang sama seperti hari-hari sebelumnya, menyiapkannya secangkir kopi hitam pekat, persis seperti yang ia suka. Ya ampun, Mas. Kamu kelihatan capek banget, ucapku, suaraku kubuat terdengar penuh simpati. Tanganku terulur merapikan kerah kemejanya yang sedikit miring, dan aku harus menahan diri sekuat tenaga agar tidak jijik saat aroma parfum wanita itu, meski sudah sangat tipis, masih tercium olehku. Iya, sayang. Servernya benar-benar bermasalah. Pusing kepalaku, jawabnya, menyeruput kopi itu dengan nikmat. Ia sama sekali tidak tahu bahwa wanita yang melayaninya saat ini bukanlah lagi Rania istrinya, melainkan seorang detektif yang sedang mengamati setiap gerak-gerik dan kebohongannya. Aku memperhatikannya dengan saksama. Cara ia menghindari tatapan mataku. Cara ia sedikit tersentak saat aku tiba-tiba berada di belakangnya. Ia mungkin berpikir sandiwaranya sempurna, tapi bagi mataku yang sudah terbuka, setiap gerakannya adalah sebuah pengakuan bersalah. Setelah ia kembali berangkat ke kantor, entah benar-benar ke kantor atau ke tempat lain, aku tahu aku tidak bisa terus menyimpan beban ini sendirian. Rasa sakit dan amarah ini, jika terus kupendam, bisa menjadi racun. Aku butuh seseorang untuk berbagi, bukan untuk berkeluh kesah,
tapi untuk menguatkan strategiku. Hanya ada satu nama di kepalaku, Maya. Sahabatku sejak zaman kuliah. Maya adalah kebalikanku. Ia galak, ceplas-ceplos, dan tidak pernah takut menyuarakan pikirannya. Aku menekan nomornya dengan jari yang sedikit gemetar. Ini adalah pertama kalinya aku akan mengucapkan pengkhianatan ini dengan lantang. Halo, Ran? Tumben pagi-pagi telepon? Sapa suara ceria Maya dari seberang. Mei, suaraku tercekat. Aku mencoba berbicara, tapi yang keluar hanyalah isakan kecil yang tak bisa kutahan. Seketika nada suara Maya berubah menjadi serius. Ran? Kamu kenapa? Kamu nangis? Si Bram apain kamu? Aku menarik napas dalam-dalam. Mei, Mas Bram selingkuh. Mengucapkan kalimat itu terasa seperti mengeluarkan sebilah pisau yang tertancap di dadaku. Sakit, tapi setelahnya terasa sedikit lebih lega. Hening sejenak di seberang, sebelum akhirnya aku mendengar Maya mengumpat dengan kasar. Kurang ajar itu laki. Sudah kuduga dari dulu. Terus gimana sekarang? Kamu sudah labrak dia? Mana orangnya? Biar aku yang samperin. Amarahnya meledak-ledak, dan anehnya, itu memberiku sedikit kekuatan. Sabar, Mei. Dengerin aku dulu. Aku pun menceritakan semuanya. Tentang pemandangan di restoran, tentang foto yang kuambil, tentang rekening bersama yang sudah kukosongkan, hingga tentang dokumen-dokumen penting yang sudah kuamankan di gudang. Maya terdiam cukup lama setelah aku selesai bercerita. Gila, Ran. Gila. Aku nggak nyangka otakmu bisa sedingin ini. Bagus. Itu baru sahabatku. Jangan jadi perempuan lemah. Bagus. Terus, langkahmu selanjutnya apa? Dukungan Maya yang berapi-api itu seperti bensin yang menyiram bara di hatiku. Aku mau ini selesai secara hukum. Mei. Aku mau cerai. Tapi aku mau keluar dari pernikahan ini sebagai pemenang. Aku butuh pengacara. Kamu ada kenalan? Serahkan padaku, jawab Maya mantap. Ada Tante Ratna, pengacara spesialis perceraian. Dijuluki, bulldozer berlipstik, saking galaknya sama suami-suami brengsek. Aku atur pertemuannya untukmu siang ini. Siang harinya, aku sudah duduk di sebuah kantor hukum yang megah dan terkesan dingin. Di hadapanku, duduk seorang wanita berusia akhir 40-an, Ibu Ratna. Penampilannya sangat tajam, dengan setelan blazer gelap dan kacamata berbingkai tegas. Aura intimidatifnya begitu kuat. Dengan suara yang kuusahakan setenang mungkin, aku menceritakan kasusku dari awal hingga akhir. Aku tidak menangis. Aku menyajikannya sebagai sebuah laporan kronologis. Aku menunjukkan foto di ponselku dan menyebutkan daftar bukti dari tagihan kartu kredit yang sudah kutemukan. Ibu Ratna mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk kecil. Setelah aku selesai, ia menatapku lekat-lekat, bukan dengan tatapan kasihan, melainkan dengan tatapan kagum. Ibu Rania, ujarnya dengan suara berat dan tegas. Langkah-langkah yang sudah Anda ambil, mengamankan rekening bersama dan semua dokumen penting sebelum konfrontasi, adalah langkah yang sangat cerdas. Sangat jarang saya temui. Kebanyakan klien saya datang ke sini sambil menangis dengan tangan kosong. Anda, sebaliknya, datang dengan membawa seluruh amunisi. Pujiannya terasa seperti sebuah validasi yang luar biasa. Lalu, apa langkah saya selanjutnya, Bu? Ibu Ratna mencondongkan tubuhnya ke depan. Pertama, rumah itu. Karena statusnya adalah hibah murni dari orang tua Anda, secara hukum rumah itu adalah 100% milik Anda. Suami Anda tidak punya hak seperak pun atasnya. Jadi, langkah pertama yang paling krusial, ganti semua kunci di rumah hari ini juga. Anda berhak menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh masuk ke properti milik Anda. Jantungku berdebar. Mengganti kunci. Itu adalah sebuah langkah yang sangat definitif. Kedua, lanjutnya, jangan terpancing untuk melakukan konfrontasi emosional. Jika dia pulang dan mendapati kuncinya tidak berfungsi, biarkan. Hubungi saya segera. Jangan berdebat dengannya sendirian. Ketiga, terus kumpulkan bukti dalam diam. Keempat, dan ini yang paling penting, siapkan mental Anda. Saat ia tahu rekeningnya kosong, reaksinya pasti akan hebat. Entah mengamuk,
atau memutarbalikkan fakta dan membuat Anda terlihat sebagai penjahatnya. Jangan goyah. Aku mengangguk, menyerap setiap kata-katanya. Anda sudah melakukan bagian tersulitnya, Bu Rania, kata Ibu Ratna sambil menyodorkan kartu namanya. Sekarang, biarkan saya yang memandu Anda melewati badai hukumnya. Hubungi saya kapan saja jika situasi memanas. Aku keluar dari kantor hukum itu dengan perasaan yang benar-benar berbeda. Aku tidak lagi merasa sendirian. Aku punya Maya sebagai pendukung emosionalku, dan Ibu Ratna sebagai panglima perang hukumku. Kabut kebingungan telah sirna, digantikan oleh jalan setapak yang jelas dan terang. Di dalam mobil, aku tidak langsung pulang. Aku membuka ponselku, mencari sesuatu di kontak. Bukan Mas Bram. Bukan ibuku. Melainkan sebuah nama yang kusimpan beberapa waktu lalu untuk berjaga-jaga. Tukang kunci 24 jam. Aku menekan tombol panggil. Perintah pertama dari panglimaku akan segera kulaksanakan. Benteng pertahananku akan segera terkunci rapat. Sore itu, setelah panggilan telepon ke tukang kunci, seluruh rumah terasa seperti panggung yang sedang disiapkan untuk sebuah pertunjukan besar. Seorang pria parubaya datang tak lama kemudian. Suara bor listrik yang melengking saat ia membongkar silinder kunci lama terdengar, seperti jeritan perpisahan dengan masa laluku. Setiap serpihan logam yang jatuh ke lantai, seolah menjadi kepingan sisa-sisa kepercayaan yang telah hancur. Aku mengawasinya bekerja dengan perasaan campur aduk. Ada rasa takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ada juga gelombang kekuatan yang aneh. Ini adalah tindakan nyata pertamaku yang akan berdampak langsung pada Mas Bram. Ini adalah deklarasi bahwa wilayah ini, rumah ini, kini berada di bawah kendaliku. Selesai, Bu, kata tukang kunci itu, sambil menyerahkan satu set kunci baru yang berkilauan di telapak tangannya. Kunci-kunci itu terasa dingin dan berat, sangat berbeda dari kunci lama yang sudah kukenal bentuk dan lekukannya. Kunci ini adalah simbol dari awal yang baru, dari gerbang yang telah kututup rapat-rapat untuk sang pengkhianat. Setelah ia pergi, aku berjalan mengelilingi rumah. Aku mengunci pintu utama, pintu belakang, bahkan gerbang depan. Bunyi, klik, dari setiap kunci yang berputar terdengar begitu memuaskan. Rumah ini kini adalah bentengku. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan jantungku yang berdebar kencang. Aku tahu, ia akan pulang malam ini. Dan pertunjukan akan segera dimulai. Aku mempersiapkan properti panggungku. Aku mencetak foto mesra Mas Bram dengan selingkuhannya dalam ukuran A5 di atas kertas foto berkualitas tinggi, meletakkannya terbalik di atas meja kopi. Ponselku terisi penuh, dengan nomor Ibu Ratna dan Maya di panggilan cepat. Aku duduk di sofa, menunggu dalam keheningan yang tegang, seperti seorang prajurit di dalam parit pertahanan, menanti serangan fajar. Pukul 8 malam. Suara mobilnya memasuki halaman. Mesin dimatikan. Pintu mobil ditutup. Langkah kakinya yang berat terdengar di jalan setapak. Aku menegakkan punggungku. Ini dia. Aku mendengar suara kunci dimasukkan ke lubang pintu. Lalu suara logam yang beradu, diikuti oleh gerakan jengkel. Ia mencoba lagi, lebih kasar. Gagal. Suara umpatan pelan terdengar dari balik pintu. Lalu, bel berbunyi. 1 kali. 2 kali. 3 kali dengan penekanan yang tidak sabar. Rania, buka pintunya. Kamu di dalam, kan? Teriaknya dari luar. Suaranya terdengar kesal. Aku berjalan ke arah pintu, setiap langkah terasa berat. Aku tidak langsung membukanya. Aku mengintip dari lubang intip. Wajahnya yang kebingungan dan marah terlihat jelas di sana. Aku menarik napas sekali lagi, memantapkan hatiku, lalu membuka kunci dan menarik pintu. Aku sengaja membiarkan rantai pengaman tetap terpasang, menyisakan celah selebar 15 cm di antara kami. Wajahnya yang kesal langsung berubah menjadi lebih jengkel saat melihatku. Loh, kamu di rumah? Kenapa nggak bukain dari tadi? Kuncinya kenapa ini? Nggak bisa dipakai? Rentetan pertanyaannya keluar tanpa jeda. Aku menatapnya dengan tatapan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Datar, dingin, dan tanpa emosi. Kuncinya nggak rusak. Mas, memang sudah diganti. Alisnya bertaut. Diganti? Ngapain diganti?
Kamu ini aneh-aneh aja. Sudah, buka rantainya. Aku capek. Mau masuk. Ia mencoba mendorong pintu, membuat rantai itu menegang dan berbunyi nyaring. Ia masih mencoba menggunakan otoritasnya sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga. Otoritas yang sudah tidak berlaku lagi. Aku tidak bergeming. Sebelum kamu masuk, ada yang mau aku bicarakan. Bicara apa sih? Nanti saja di dalam. Gak enak dilihat tetangga. Desaknya, mulai kehilangan kesabaran. Justru aku mau bicara di sini. Balasku, nada suaraku setajam es. Aku berbalik sejenak, mengambil foto yang kuletakkan di meja kopi, lalu kembali ke pintu. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku menyelipkan foto itu melalui celah pintu. Mas Bram menangkapnya dengan refleks. Ia menunduk untuk melihat kertas apa yang kuberikan. Aku memperhatikannya dari celah pintu, menyaksikan setiap perubahan di wajahnya. Awalnya kebingungan. Lalu matanya membelalak saat mengenali adegan di foto itu. Warna di wajahnya langsung menghilang, berubah menjadi pucat pasi seperti mayat. Rahangnya mengeras. Ia menatap foto itu, lalu menatapku, lalu kembali ke foto itu, seolah otaknya tidak mampu memproses informasi ini. Ini? Apa ini? Ran? Suaranya tergagap, tidak lagi sekeras tadi. Menurutmu apa? Tanyaku dingin. Kamu dapat ini dari mana? Ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Dia cuma rekan kerja. Ini pasti editan. Iya, editan. Siapa yang mau memfitnah aku? Ia melancarkan serangan balasan pertamanya, penyangkalan total dan menuduhku korban fitnah. Aku hampir tertawa mendengarnya. Betapa menyedihkannya. Aku tidak membantah. Aku tidak berteriak. Aku hanya menatapnya lurus di mata. Lelah sekali ya, Mas, meetingnya? Ucapku, mengutip kalimat favoritnya dengan penekanan sinis yang menusuk. Satu kalimat itu. Hanya satu kalimat itu yang kuhujamkan, dan seluruh benteng penyangkalannya runtuh seketika. Ia tahu aku tahu. Ia tahu permainannya sudah berakhir. Wajahnya yang panik kini berubah menjadi amarah, amarah seorang pesakitan yang tertangkap basah. Kamu mata-matain aku, Rania? Tuduhnya, kini ia yang mencoba membalikkan posisi sebagai korban. Aku masih diam. Keheninganku menjadi cermin yang memantulkan semua kesalahannya, membuatnya semakin panik. Merasa terpojok dan kehilangan kendali, ia melakukan apa yang biasa dilakukan oleh seorang pengecut, mencari bala bantuan. Ia merogoh ponsel dari sakunya. Kamu sudah gila. Kamu sudah keterlaluan. Aku nggak bisa bicara sama orang gila kayak kamu. Hardiknya sambil jarinya menari di layar ponsel. Aku telepon mama sama papa sekarang juga. Biar mereka yang datang dan menyadarkan kamu. Ia menekan tombol panggil dan menempelkan ponsel ke telinganya. Matanya menatapku dengan penuh kebencian. Ia pikir, dengan membawa orang tuanya, ia bisa mengintimidasiku. Ia pikir, aku masih Rania yang dulu, menantu penurut yang akan tunduk di hadapan orang tua. Ia tidak tahu bahwa aku sudah mengantisipasi langkah ini. Aku membiarkannya menelepon. Biarkan saja mereka datang. Biarkan semua pemain masuk ke dalam panggung. Karena pertunjukan utamanya baru akan segera dimulai. Aku membiarkan Mas Bram berdiri di luar seperti seorang pengemis yang terusir, sementara ia melampiaskan frustrasinya lewat telepon kepada ibunya. Aku bisa mendengar suaranya yang dibuat-buat agar terdengar seperti korban. "Ma, tolong kesini, Ma." Rania jadi aneh. Dia ngusir Bram dari rumah. Setiap katanya adalah kebohongan yang dirancang untuk menarik simpati dan memobilisasi pasukan. Aku tidak menunggu di depan pintu. Sebaliknya, aku berjalan dengan tenang ke dapur. Tanganku bergerak dengan mantap, menyalakan kompor, merebus air, dan menyeduh secangkir teh melati untuk diriku sendiri. Aroma wangi teh yang menguar terasa menenangkan, sebuah ritual kecil di tengah badai yang akan datang. Ini bukan ketenangan karena ketidaktahuan, melainkan ketenangan karena persiapan. Di kepalaku, aku mengulang-ulang nasihat Ibu Ratna seperti sebuah mantra. Rumah ini milikmu. Kamu yang pegang kendali. Jangan terpancing emosi. Sambil menunggu mereka tiba, aku mengirim pesan singkat kepada Ibu Ratna. Bram dan keluarganya sedang dalam perjalanan ke sini. Situasi kemungkinan akan memanas.
Saya akan mengikuti semua instruksi Anda. Sebuah laporan singkat kepada Panglimaku. Sekitar 20 menit kemudian, suara 2 mobil yang berhenti dengan tergesa-gesa di depan rumahku memecah keheningan malam. Aku mengintip dari balik tirai jendela. Di sana, di bawah cahaya lampu jalan, aku melihat bala bantuan itu telah tiba. Ibu mertuaku, Ibu Lastri, keluar dari mobil dengan wajah merah padam karena amarah. Di sampingnya, bapak mertuaku, Bapak Hendra, tampak lebih tenang namun dengan raut wajah yang keras dan penuh kekecewaan. Dari mobil di belakangnya, keluar pula Tante Rini, adik dari Ibu Lastri, yang terkenal paling suka ikut campur. Mas Bram langsung berlari menyongsong ibunya, kembali memasang wajah korban yang teraniaya. Lihat, Ma. Bram gak boleh masuk. Kuncinya diganti semua. Adunya, menunjuk-nunjuk ke arah pintu rumahku seperti anak kecil. Pasukan itu bergerak serempak menuju pintu depan. Kali ini, bukan lagi bel yang mereka tekan, melainkan kepalan tangan Ibu Lastri yang menggedor pintu dengan brutal. Rania, buka pintunya. Ini Mama, keluar kamu. Jangan jadi menantu durhaka, teriaknya, suaranya melengking dan penuh amarah. Aku meletakkan cangkir tehku, menarik napas panjang, dan berjalan menuju pintu. Aku memutarnya, dan kali ini aku membukanya lebar-lebar. Aku tidak lagi bersembunyi di balik rantai pengaman. Aku berdiri tegak di ambang pintu, menjadi satu-satunya penghalang antara mereka dan rumahku. Begitu melihatku, Ibu Lastri langsung melancarkan serangan verbalnya. Kamu ini sudah kenapa, Rania? Kesambet setan, apa kamu sampai tega mengusir suamimu sendiri? Dia itu capek kerja banting tulang buat kamu, dan ini balasanmu. Tenang, Ma, tenang. Bapak Hendra mencoba menengahi, lalu menatapku dengan tajam. Rania, apapun masalahnya, bicarakan baik-baik di dalam. Jangan membuat keributan seperti ini, bikin malu keluarga saja. Aku membiarkan mereka meluapkan emosi mereka terlebih dahulu. Aku menatap mereka satu persatu dengan tatapan yang tenang, sebuah ketenangan yang justru membuat mereka semakin tidak nyaman. Mereka mengharapkan aku menangis, berteriak, atau setidaknya tampak ketakutan. Mereka tidak mendapatkan apapun dari itu. Setelah ada jeda sejenak, aku mulai berbicara. Suaraku tidak bergetar. Maaf, Papa, Mama. Tidak ada yang perlu dibicarakan baik-baik lagi. Aku melirik ke arah Mas Bram yang bersembunyi di belakang ibunya. Karena tidak ada lagi kejujuran yang tersisa. Aku mengangkat foto di tanganku, menunjukkannya kepada mereka semua. Mungkin Mas Bram lupa menceritakan bagian ini. Ini alasan kenapa dia lelah kerja akhir-akhir ini. Ibu Lastri merebut foto itu dari tanganku. Matanya membelalak, mulutnya sedikit ternganga. Tapi naluri seorang ibu untuk membela anaknya segera mengambil alih. Ini pasti salah paham. Anakku, Bram, tidak mungkin seperti ini. Pasti perempuan ini yang menggoda. Kamu sebagai istri harusnya bisa jaga suami, bukannya malah menuduh. Sungguh pembelaan yang klasik. Aku sudah menduganya. Cukup. Tante Rini menimpali. Sekarang, minggir kamu, Rania. Biarkan Bram masuk rumahnya sendiri. Kita selesaikan masalah keluarga ini di dalam. Ia mencoba melangkah maju untuk mendorongku. Disinilah momennya. Momen di mana semua persiapanku akan menjadi senjata pamungkas. Stop, ucapku. Satu kata, tapi diucapkan dengan nada yang begitu dingin dan tegas hingga Tante Rini menghentikan langkahnya. Aku menatap mereka semua, dari bapak mertuaku hingga Tante Rini. Dengan segala hormat, aku memulai, suaraku terdengar jelas dan mantap membelah udara malam. Tapi saya tidak bisa mengizinkan kalian masuk. Karena atas saran dari pengacara saya perlu memberitahukan kepada bapak, ibu, dan tante sekalian. Aku sengaja berhenti sejenak, membiarkan kata pengacara meresap ke dalam pikiran mereka dan membuat mereka membeku di tempat. Bahwa rumah ini, beserta tanahnya, adalah properti pribadi yang terdaftar secara sah hanya atas nama Rania Puspitasari. Ini adalah hibah dari almarhum orang tua saya. Dan saat ini, pemilik rumah tidak berkenan menerima tamu yang tidak diundang. Hening.
Keheningan yang terjadi setelahnya begitu total dan pekat, seolah aku baru saja meledakkan sebuah bom tak bersuara. Wajah Ibu Lastri yang tadinya merah, karena marah kini berubah pias. Mulut Tante Rini yang biasanya nyinyir kini terkatup rapat. Bapak Hendra menatapku dengan sorot tak percaya, campur aduk dengan sedikit kekaguman, dan Bram, wajahnya adalah kanvas dari kekalahan absolut. Pucat, kaget, dan penuh kengerian saat menyadari betapa dalam lubang yang telah ia gali untuk dirinya sendiri. Ia menatapku seolah melihat orang asing. Mereka datang ke sini dengan membawa status sebagai mertua dan keluarga suami. Sebuah status yang mereka pikir memberi mereka kekuasaan atasku. Dalam satu kalimat, aku telah melucuti semua status itu. Di depan pintu rumahku ini, mereka hanyalah orang asing. Mereka tidak punya hak, tidak punya kuasa, tidak punya apa-apa. Bapak Hendra adalah yang pertama kali pulih dari keterkejutannya. Ia menatap putranya dengan tatapan penuh kekecewaan, lalu menatapku. "Baiklah, Rania. Papa mengerti," ucapnya pelan, lalu menarik lengan istrinya. "Ayo, Lastri. Kita pulang. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan di sini. Malu." Ibu Lastri tampak ingin membantah, tapi melihat wajah suaminya yang keras dan tatapanku yang tak tergoyahkan, ia akhirnya menyerah. Ia hanya bisa memberiku satu tatapan penuh kebencian sebelum berbalik pergi. Pasukan itu telah dipukul mundur. Mereka semua berjalan kembali ke mobil mereka, meninggalkan Mas Bram yang masih berdiri mematung di depan pintu, sendirian dan benar-benar kalah. Aku menatapnya untuk terakhir kalinya malam itu. Tidak ada lagi cinta, hanya ada rasa kasihan yang dingin. Lalu, dengan gerakan yang pelan dan sangat disengaja, aku menutup pintu di depan wajahnya. Klik. Bunyi kunci yang kembali terpasang terdengar, seperti palu hakim yang menjatuhkan vonis akhir. Pertempuran di depan bentengku telah usai. Dan aku telah memenangkannya. Pintu kayu yang kokoh itu tertutup rapat. Bunyi kunci yang kupasang kembali di slotnya terdengar menggema di seluruh ruangan, menjadi titik akhir dari drama yang baru saja berlangsung di teras rumahku. Di luar, aku masih bisa mendengar suara pintu mobil yang dibanting dengan kasar, deru mesin yang dinyalakan penuh amarah, lalu decitan ban saat mereka pergi meninggalkan halaman rumahku dalam ketergesa-gesaan yang memalukan. Kemudian, sunyi. Keheningan yang datang setelahnya begitu total, begitu absolut. Berbeda dengan keheningan penuh penantian beberapa jam yang lalu. Ini adalah keheningan dari sebuah kemenangan. Keheningan sebuah medan perang setelah musuh terakhir telah dipukul mundur. Aku masih bersandar di pintu, membiarkan punggungku menempel pada kayu yang terasa dingin. Seluruh kekuatan yang selama ini menopangku seolah menguap begitu saja. Kakiku terasa lemas seperti jeli. Perlahan, aku merosot ke lantai, duduk bersimpuh di ubin yang dingin. Selama berhari-hari, aku telah menjadi batu karang, dingin, keras, dan tak tergoyahkan. Tapi sekarang, saat ancaman itu telah sirna, batu karang itu akhirnya retak. Air mata yang sejak kemarin kutahan dengan sekuat tenaga, akhirnya tumpah. Bukan, ini bukan tangisan kekalahan. Bukan pula tangisan sakit hati seperti saat pertama kali aku melihat foto itu. Ini adalah tangisan yang kompleks. Ada isak kelegaan yang luar biasa, seolah beban seberat gunung baru saja diangkat dari pundakku. Ada isak duka, meratapi 5 tahun pernikahan yang harus berakhir seperti ini, meratapi kenangan-kenangan indah yang kini terasa tercemar oleh kebohongan. Ada isak ketakutan, menatap masa depan yang kini terbentang kosong dan penuh ketidakpastian. Dan di antara semua itu, terselip isak kebanggaan. Aku bangga pada diriku sendiri, pada wanita yang tidak kukenal ada di dalam diriku, yang mampu berdiri tegak di hadapan badai dan keluar sebagai pemenang. Aku membiarkan diriku menangis di sana, di lantai yang dingin di depan pintu bentengku. Melepaskan semua racun emosi yang telah kupendam. Setelah beberapa saat, tangisku mereda, menyisakan napas yang tersengal dan mata yang sembab. Aku bangkit, berjalan gontai menuju ruang keluarga. Pandanganku tertumbuk pada satu objek yang selama ini menjadi pusat semesta di ruangan ini. Foto pernikahan kami dalam bingkai perak besar yang terpajang di dinding. Wajah kami yang tersenyum bahagia di foto itu terasa seperti sebuah ejekan. Dengan gerakan lambat, aku meraih foto itu, menurunkannya dari dinding. Aku menatapnya sekali lagi. Selamat tinggal,
Rania yang naif. Selamat tinggal, Bram yang kukira pangeranku. Aku tidak membantingnya. Aku tidak merobeknya. Aku hanya membawanya ke gudang dan meletakkannya menghadap ke dinding, di samping koper berisi dokumen-dokumenku. Masa lalu itu tidak perlu dihancurkan, cukup disimpan dan ditutup. Kembali ke ruang keluarga, dinding yang tadinya terisi foto itu kini tampak kosong. Kosong, tapi terasa lebih ringan. Lebih jujur. Aku meraih ponselku. Ada 2 orang yang harus kuhubungi. Pertama, Maya. Aku menekan tombol panggil. Ran. Gimana? Mereka masih di sana? Kamu nggak apa-apa? Semburnya begitu panggilan tersambung, jelas sekali ia khawatir. Aku tersenyum kecil, senyum pertama yang tulus dalam beberapa hari. Mei, sudah selesai. Mereka sudah pergi. Mereka kalah. Terdengar pekikan kemenangan dari seberang. Gila kamu, Ran. Keren banget. Aku tahu kamu bisa. Sumpah, aku bangga banget sama kamu. Ceritain semuanya. Aku pun menceritakan detail konfrontasi tadi. Maya tertawa terbahak-bahak saat aku sampai di bagian pengacara dan rumah hibah. Dukungannya yang tanpa syarat rasa seperti balsam hangat yang mengobati sisa-sisa lukaku. Setelah menutup telepon dari Maya, aku mengirim pesan singkat yang lebih formal kepada Ibu Ratna. Selamat malam, Bu. Situasi sudah sepenuhnya terkendali. Mereka sudah pergi tanpa perlawanan lebih lanjut. Instruksi Anda sangat efektif. Terima kasih banyak atas panduannya. Tak sampai 5 menit, sebuah balasan masuk. Kerja yang sangat bagus, Bu Rania. Saya turut bangga. Sekarang, tugas Anda malam ini adalah beristirahat. Pulihkan energi Anda. Besok pagi tim saya akan mulai menyusun draft surat gugatan cerai. Babak baru akan kita mulai. Surat gugatan cerai. Babak baru. Membaca kata-kata itu membuat hatiku berdesir. Ini nyata. Semuanya nyata. Malam itu adalah malam pertamaku tidur di rumah ini sebagai satu-satunya pemilik, satu-satunya penghuni. Aku mandi air hangat lama sekali, seolah ingin membilas semua jejaknya dari kulitku. Setelah itu, aku mengganti seluruh spray, sarung bantal, dan selimut di kamar kami. Aku ingin tidur di atas kain yang bersih, yang baru, yang tidak menyimpan aroma atau kenangan tentangnya. Aku berbaring di tengah ranjang ukuran king size yang kini terasa begitu luas. Sisi di sebelahku kosong dan dingin. Sebuah pengingat nyata akan kesendirian yang akan kuhadapi. Sejenak, rasa sepi itu menyergap. Namun, saat aku memejamkan mata, aku tidak lagi merasa takut. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa aman. Aku tidak perlu lagi cemas menunggu suara mobilnya pulang larut malam. Aku tidak perlu lagi bertanya-tanya di mana dia, dengan siapa dia. Aku tidak perlu lagi hidup dalam kebohongan. Keheningan di rumah ini bukan lagi keheningan yang menyiksa. Ini adalah keheningan yang damai. Kegelapan di kamarku bukan lagi kegelapan yang menakutkan. Ini adalah kegelapan yang menenangkan, sebuah kanvas kosong tempat aku bisa mulai melukis masa depanku sendiri. Perang untuk merebut kembali rumahku telah usai. Besok, perang untuk merebut kembali hidupku akan dimulai. Dan aku, lebih dari siap. Aku terbangun bukan karena suara alarm atau dering telepon, melainkan karena seberkas cahaya matahari pagi yang menyelinap masuk melalui celah gorden, menyorot lembut wajahku. Untuk sesaat, aku merasa linglung. Lalu aku sadar. Aku sendirian. Ranjang ini milikku seorang. Rumah ini milikku seorang. Dan untuk pertama kalinya, kesadaran itu tidak membawa rasa sepi, melainkan rasa damai yang luar biasa. Aku meregangkan tubuh, merasakan setiap otot yang kemarin terasa kaku karena tegang, kini mulai rileks. Semalam adalah tidur paling nyenyak yang kudapatkan dalam setahun terakhir. Tidur tanpa dihantui kecurigaan, tanpa terbangun setiap kali mendengar suara mobil di tengah malam. Langkah pertamaku di hari yang baru ini adalah menuju dapur. Aku menyeduh secangkir kopi, hanya 1. Bukan 2. Aku tidak perlu lagi mengingat takaran gula untuk orang lain. Aku duduk di kursi meja makan yang menghadap ke taman belakang, tempat yang dulu jarang kududuki karena selalu sibuk melayani.
Dari sini, aku bisa melihat embun pagi yang masih menempel di dedaunan, berkilauan seperti permata saat tertimpa sinar matahari. Dunia terasa lebih jernih, warnanya lebih cerah. Atau mungkin, mataku saja yang baru bisa melihatnya lagi. Di tengah keheningan yang damai itu, ponselku bergetar pelan di atas meja. Sebuah notifikasi email masuk. Pengirimnya, Kantor Hukum Ratna Orekan. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Subjek email itu begitu formal dan dingin. Draft awal surat gugatan cerai, Rania Puspitasari versus Bramantio Wicaksono. Tanda, versus, di antara nama kami. Kami yang dulu adalah, kita, kini diposisikan sebagai dua pihak yang berlawanan dalam sebuah dokumen hukum. Ada sedikit rasa getir, sebuah pengakuan final bahwa semuanya benar-benar telah berakhir. Aku membuka lampiran PDF itu. Jari-jariku menelusuri pasal demi pasal, klausa demi klausa. Bahasa hukum yang kaku itu menceritakan kisah pengkhianatan Mas Bram dengan cara yang paling klinis dan tak terbantahkan. Di sana tercantum tuntutanku. Perceraian, hak penuh atas rumah sebagai aset hibah, dan pembagian aset bersama lainnya yang akan diperjuangkan. Dokumen ini bukan surat cinta, bukan pula surat perpisahan yang penuh air mata. Ini adalah deklarasi kemerdekaanku. Setelah membacanya hingga tuntas, aku membalas email itu dengan singkat. Pagi, Bu Ratna. Saya sudah membaca draftnya. Saya setuju dengan semua isinya. Silakan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Terima kasih. Hormat saya, Rania. Menekan tombol, kirim, terasa seperti melepaskan anak panah terakhir. Tidak ada lagi jalan untuk kembali, dan aku sama sekali tidak menginginkannya. Dengan energi baru yang entah datang dari mana, aku bangkit. Dokumen hukum itu adalah satu hal, tapi ada pembersihan lain yang harus kulakukan. Pembersihan secara fisik. Aku mengambil beberapa kardus besar dari gudang dan berjalan tegap menuju lemari pakaian di kamar tidur. Kubuka sisi lemari milik Mas Bram. Aroma samar parfumnya masih tertinggal di sana. Dulu, aroma itu membuatku nyaman. Sekarang, aromanya membuatku mual. Tanpa sentimentalitas, aku mulai bekerja. Kemeja-kemeja mahal yang dulu kusetrika dengan penuh cinta, kutarik dari gantungan dan kulempar ke dalam kardus. Setelan jas untuk rapat penting, jam tangan koleksinya, sabuk kulit, sepatu-sepatu yang mengkilap, semuanya kini hanyalah barang rongsokan dari kehidupan yang lain. Aku menemukan sebuah foto usang di saku jas lamanya. Foto kami berdua saat liburan di Bali beberapa tahun lalu, tertawa lepas di tepi pantai. Kulihat wajah Rania di foto itu, wajah yang begitu polos dan penuh cinta. Aku tersenyum padanya, bukan dengan sedih, tapi dengan rasa kasihan yang lembut. Kamu akan baik-baik saja, bisikku pada diriku yang dulu, sebelum memasukkan foto itu ke dalam kardus bersama barang lainnya. Aku membersihkan semuanya. Rak di kamar mandi yang penuh dengan produk perawatannya kini kosong. Sisi meja kerjanya kini bersih. Aku mencabut semua kabel pengisi daya miliknya. Aku melucuti kehadirannya dari setiap sudut rumah, hingga tidak ada lagi jejaknya yang tersisa. Kardus-kardus yang telah terisi penuh itu kuseret ke garasi, menumpuknya rapi di dekat pintu. Siap untuk dievakuasi kapan saja. Lelah dan sedikit berkeringat, aku berhenti di depan cermin besar di lorong. Aku menatap pantulan diriku. Wanita yang balas menatapku bukanlah Rania yang sama seperti seminggu yang lalu. Lingkaran hitam di bawah mataku masih ada, tapi sorot matanya berbeda. Tidak ada lagi ketakutan atau kesedihan di sana. Yang ada adalah ketenangan, ketegasan, dan sebersih cahaya yang sudah lama padam. Aku melihat seorang pejuang. Seorang penyintas. Aku berjalan ke ruang keluarga, ke dinding kosong tempat foto pernikahan kami pernah tergantung. Dinding itu sekarang seperti kanvas putih, menungguku untuk melukiskan sesuatu yang baru. Mungkin sebuah lukisan abstrak yang penuh warna, atau rak buku yang menjulang tinggi, atau mungkin foto perjalananku sendirian kelak. Kemungkinannya tak terbatas, dan semua pilihan ada di tanganku. Aku membuka pintu depan dan melangkah keluar ke teras, menghirup dalam-dalam udara pagi Wonosobo yang sejuk dan bersih. Matahari sudah lebih tinggi, sinarnya terasa hangat di kulitku. Pertarungan hukum mungkin baru akan dimulai. Proses penyembuhan hati mungkin akan memakan waktu. Masa depan masih menjadi sebuah misteri.
Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak merasa takut. Perang besar itu belum sepenuhnya usai, tetapi pertempuran yang paling penting, pertempuran untuk merebut kembali diriku sendiri, telah kumenangkan dengan telak. Aku memejamkan mata, membiarkan wajahku disinari matahari, dan merasakan kehangatan fajar yang baru. Sebuah awal yang baru, milikku seutuhnya.